Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Husnia dan rekan saya Lisa Mutia. Hari ini kami akan mempresentasikan prarancangan industri dengan judul Prarancangan Industri Asam Formiat dari Metil Formiat dan Air dengan kapasitas 12.000 ton per tahun. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Saifuddin MT selaku pembimbing 1, Bapak Dr. Insinyur Haji Ridwan MT selaku pembimbing 2. Berikut adalah garis besar presentasi kami hari ini. Latar belakang, asam formiat adalah bahan kimia yang berwujud cair, tidak berwarna, memiliki bau yang menyengat, mudah menguap dan korosif. Asam formiat dapat ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam jumlah kecil. Asam formiat memiliki kegunaan antara lain sebagai solvent pada pembuatan parfum, sebagai koagulan karet dan bahan pengawet lateks, sebagai disinfektan pada industri farmasi, dan sebagai antiseptik pada pembuatan anggur dan bir. Hal yang mendasari pembangunan industri asam formiat adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan penambahan atau pemenuhan industri bahan kimia dalam negeri, sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor bahan kimia tertentu dari negara lain. Asam formiat yang diproduksi di Indonesia belum memiliki kapasitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia karena di Indonesia hanya ada satu industri asam formiat. Produksi asam formiat dapat memenuhi kebutuhan asam formiat dalam negeri, menghemat devisa negara, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Hal-hal yang mendasari penentuan kapasitas perancangan ada 4, yaitu yang pertama, prediksi kebutuhan pasar di Indonesia, yang kedua, ketersediaan bahan baku, yang ketiga, kapasitas minimum pabrik yang sudah ada, dan yang keempat, penetapan kapasitas produksi. Berikut adalah data impor produksi asam formiat. Pada tahun 2010, jumlah impor asam formiat Indonesia sebesar 2.000 ton per tahun, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6.000 ton per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tahun, maka jumlah impor asam formiat semakin meningkat. Hal ini menjadi landasan bahwa diperlukannya pembangunan industri asam formiat. Pemilihan lokasi pabrik. Lokasi pendirian industri asam formiat didirikan di kawasan industri Gresik, Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, tersedianya bahan baku, sarana transportasi yang mudah dan terjangkau karena Gresik dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan aliran Sungai Brantas. Yang ketiga, tersedianya sumber energi. Yang keempat, tersedianya sumber utilitas. Dan yang kelima, perizinan yang mudah. Spesifikasi bahan baku. Pada industri asam formiat terdapat 2 bahan baku, yakni metil formiat dan air. Metil formiat memiliki wujud cair dan tidak berwarna dengan rumus molekul C2H4O2 dengan kemurnian 98%. Air sebagai bahan baku memiliki wujud cair dan tidak berwarna dengan rumus molekul H2O dan berat molekul 18 gram per mol. Pada industri asam formiat dihasilkan produk utama yakni asam formiat dan metanol sebagai produk samping. Asam formiat memiliki wujud cair dan tidak berwarna, larut dalam air, dietil eter, aseton, etil asetat, etanol, dan metanol. Rumus molekul asam formiat adalah CH2O2 dengan tingkat kemurnian 85%. Metanol sebagai produk samping memiliki wujud cair dan tidak berwarna, larut dalam air, serta tingkat kemurnian yang tinggi yakni 99%. Proses yang berlangsung yakni hidrolisis metil formiat dengan reaksi produksi asam formiat C2H4O2 direaksikan dengan H2O menghasilkan CH2O2 plus CH3OH dalam fase liquid-liquid. Suhu umpan masuk yakni 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan sifat reaksi eksoterom atau menghasilkan panas. Adapun untuk proses pembuatan asam formiat sendiri, yang pertama, air proses dari utility ditransfer menggunakan pompa menuju ke mixer, dan kemudian metil formiat dari tangki penyimpanan ditransfer menuju ke mixer.
Di sini terjadi proses homogenisasi antara metil formiat dan air yang pada suhu masuknya itu pada temperatur 30 derajat Celcius dengan tekanannya itu 1 atm. Kemudian outlet dari mixer keluar menuju ke reaktor. Tetapi sebelum masuk menuju ke reaktor, umpan tersebut dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai temperatur 90 derajat Celcius. Dan kemudian dinaikkan juga tekanannya dengan menggunakan pompa hingga mencapai tekanan 20 atm dan baru masuk menuju ke reaktor. Di dalam reaktor ini terjadi reaksi antara metil formiat dan air hingga menghasilkan asam formiat dan metanol. Di mana di sini perbandingan mol reaksinya itu antara metil formiat dan air itu terjadi pada perbandingan 1:1,8. Outlet dari reaktor itu berupa asam formiat dan metanol dengan sedikit reaktan yang belum bereaksi, keluar diturunkan tekanannya hingga dari 20 atm menjadi 1,9 atm dengan menggunakan expansion valve. Kemudian dari proses ekspansi ini terjadi perubahan dua fase antara fase gas dan fase liquid dan kemudian dipisahkan menggunakan flash drum. Di dalam flash drum ini terjadi pemisahan antara fase gas dan fase liquid, di mana fase gas di-recycle kembali menuju ke mixer dan fase liquid ditransfer atau dialirkan menuju ke menara destilasi 01. Sebelum masuk menuju menara destilasi 01, larutan umpan terlebih dahulu di ekspansi atau diturunkan tekanannya dari 1,9 atm menjadi 1,5 atm. Kemudian masuk menuju ke menara destilasi 01. Di sini terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih, di mana produk atasnya itu berupa metil formiat dan metanol, dan produk bawah itu berupa air dan asam formiat. Di mana produk atasnya itu dikirim menuju ke menara destilasi 02, sedangkan produk bawah berupa air dan asam formiat dikirim menuju ke menara destilasi 03. Di mana produk atas berupa metil formiat dan metanol masuk menuju ke menara destilasi 02. Di sini terjadi pemisahan antara keduanya, di mana produk atas yang dihasilkan itu berupa metil formiat dengan sedikit sisa dari metanol yang kemudian di-recycle kembali menuju ke mixer, dan kemudian produk bawah berupa metanol dengan kemurnian 99,9% dialirkan menuju ke tangki penyimpanan. Tetapi sebelum menuju ke tangki penyimpanan, metanol terlebih dahulu diturunkan temperaturnya menjadi 30 derajat Celcius dengan menggunakan cooler, dan kemudian diturunkan juga tekanannya dengan menggunakan ekspansi valve itu menjadi 1 atm. Kemudian produk bawah dari menara destilasi 01 berupa air dan asam formiat dialirkan menuju ke menara destilasi 03, di mana di menara destilasi 03 ini terjadi pemisahan yang mana produk atas yang dihasilkan itu berupa air dengan sedikit sisa asam formiat yang kemudian di-recycle kembali menuju ke mixer, sedangkan produk bawah merupakan produk utama yaitu asam formiat dengan kemurnian 85% dialirkan menuju ke tangki penyimpanan. Tetapi sebelum dialirkan menuju ke tangki penyimpanan, asam formiat terlebih dahulu diturunkan temperaturnya dengan menggunakan cooler hingga mencapai temperatur 30 derajat Celcius, dan tekanannya juga diturunkan dengan menggunakan ekspansi valve hingga mencapai 1 atm dan kemudian masuk menuju ke tangki penyimpanan. Adapun manajemen perusahaan yang akan dibentuk itu berupa perseroan terbatas atau PT dengan lapangan usaha itu berupa industri asam formiat, kapasitas produksi 12.000 ton per tahun, status perusahaan terbuka. Adapun ini bagan untuk manajemen perusahaan yang akan dibentuk.
evaluasi ekonomi. Di mana di sini yang pertama, profit before tax yaitu terhitung 37 M dan profit after tax yang terhitung itu 18 M. Kemudian ROI atau return on investment sebelum pajak yaitu terhitung 23,24%. Persyaratan ROI before tax. Kemudian ROI setelah pajak yang terhitung 11,15% dengan persyaratan minimum low risk 11%, maksimum high risk 44%. Dan kemudian POT atau pay out time sebelum pajak yang terhitung 3,5 tahun dengan persyaratan POT before tax. POT setelah pajak yang terhitung 5 tahun dengan persyaratan maksimum low risk 5 tahun dengan high risk 2 tahun. BEP atau break even point yang terhitung 46,46% dengan persyaratan berkisar 40 sampai 60%. Kemudian SDP atau shutdown point yang terhitung 21,88% yang persyaratan berkisar 20 sampai 30%. Kemudian SCFRR atau discounted cash flow rate of return yang terhitung adalah 16,93% dengan persyaratan lebih besar 1,5 bunga bank minimal 7,95%. Adapun kesimpulan dari prarancangan pabrik asam formiat yang insya Allah akan dibangun pada tahun 2024 dengan kapasitas 12.000 ton per tahun. Yang pertama, pabrik asam formiat dan metanol direncanakan didirikan di kawasan industri Gresik, Jawa Timur, karena kota Gresik cukup dekat dengan aliran Sungai Brantas dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan yang kedua, pabrik asam formiat berisiko rendah karena berjalan pada temperatur yang rendah dan tekanan atmosferik. Serta kemudian asam formiat yang dihasilkan cukup tinggi, yaitu 85%. Sekian presentasi perancangan industri dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.